Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran penjualan yang merupakan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan dalam penyusunan anggaran penjualan. Setiap perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk serta formatnya. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan anggaran penjualan secara umum ada 3, yaitu pertama sebagai pedoman kerja, kedua sebagai alat koordinasi kerja, 3 sebagai alat pengawasan kerja, yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Tiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Empat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasi nanti. Untuk dapat melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai dasar informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menyusun anggaran penjualan dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan yaitu yang pertama faktor pemasaran. Faktor pemasaran tadi ada beberapa. Yang pertama seperti luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional. Yang kedua keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang ketiga keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua faktor keuangan, seperti apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi, produk, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor ekonomi, seperti apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang keempat, faktor teknis, seperti apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Yang di dalamnya berisi apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya. Yang kelima, faktor lainnya seperti apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah, dan sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dipertahankan. Selain 5 faktor yang dijelaskan tadi, ada 2 faktor lain lagi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah data informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor internal terdiri dari yang pertama penjualan tahun-tahun yang lalu, meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu maupun tempat penjualannya. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang keempat, tenaga kerja tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. 5. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Lalu,
Faktor eksternal ialah berupa data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Faktor-faktor eksternal ini terdiri dari yang pertama keadaan persaingan di pasar, yang kedua posisi perusahaan dalam persaingan, yang tiga tingkat pertumbuhan penduduk, yang keempat tingkat penghasilan masyarakat, yang kelima elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. Yang keenam, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Yang ketujuh, berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Yang kedelapan, keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Yang kesembilan, kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya. Prosedur penyusunan anggaran penjualan. Ada dua prosedur yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu yang pertama penentuan dasar-dasar anggaran. Penyusunan dasar-dasar anggaran ini terdiri dari penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, serta penentuan strategi pasar yang dipakai. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan. Penyusunan rencana penjualan ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama, analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan teknologi, serta menilai akibat terhadap permintaan industri. Yang kedua, melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Yang ketiga, melakukan analisis prestasi penjualan. Lalu, analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu, dengan kata lain, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. Yang keempat, analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. Yang kelima, menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Anggaran penjualan perlu menyebutkan dengan jelas jenis produk yang akan dijual, serta jumlah unit dari masing-masing produk tersebut. Walaupun nantinya seluruh penjualan akan dijumlahkan, namun untuk keperluan pengawasan, perlu masing-masing jenis produk yang dijual tersebut diketahui jumlahnya. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Anggaran penjualan perlu memperlihatkan kemana saja produk perusahaan tersebut akan dijual. Hal ini sangat membantu para pelaksana penjualan, serta memudahkan pengawasan penjualan. Pada umumnya, daerah pemasaran yang luas ini akan dibagi menjadi beberapa daerah pemasaran dengan dasar-dasar tertentu yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Dasar yang paling umum digunakan adalah letak geografis, dan tidak jarang pula yang mempergunakan pembagian atas dasar kota tujuan atau kelompok kota tujuan pemasaran. Yang ketiga, diskriminasi harga. Terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan kebijakan diskriminasi harga untuk daerah yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan harga untuk masing-masing daerah pemasaran dengan jelas, sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya dengan mudah. Jika harga untuk masing-masing daerah pemasaran ini tidak dijelaskan, maka penjualan produk perusahaan tersebut akan mengalami beberapa kesulitan di dalam pemantauannya, karena terdapat beberapa harga yang berbeda antara satu daerah dengan daerah pemasaran yang lainnya. Yang keempat, potongan harga. Perusahaan dalam menyusun anggaran penjualan perlu menyebutkan dengan jelas seberapa banyak potongan harga yang akan diberikan oleh perusahaan, sehubungan dengan pembelian dengan persyaratan-persyaratan khusus tertentu untuk memudahkan pengawasan penjualan produk perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan di mana potongan pembelian ini merupakan hal yang rutin, misalnya dihubungkan dengan waktu pembayaran, maka lebih baik bila anggaran penjualan yang disusun tersebut dilengkapi dengan anggaran-anggaran potongan pembelian. Pelaksanaan penyusunan anggaran ini dapat disusun sendiri atau berdiri sendiri, namun tidak jarang pula yang langsung digabungkan dengan anggaran penjualan yang ada. Yang kelima, rincian penjualan bulanan. Pada umumnya, anggaran penjualan ini disusun untuk satu periode atau 1 tahun. Namun, untuk keperluan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam perusahaan, anggaran penjualan yang disusun ini juga perlu dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Bahkan beberapa perusahaan yang mendasarkan penyusunan anggaran penjualan daripada pengecer, agen, dan distributor. Tidak jarang disusun perencanaan penjualan produk,
Perusahaan per bulan dahulu baru kemudian dijadikan perencanaan tahunan dengan jalan menjumlahkan seluruh penjualan bulanan yang ada. Namun bagi perusahaan yang menyusun peramalan penjualan tahunan, pada umumnya pembicaraan perencanaan penjualan bulanan ini akan dilaksanakan atas dasar pola penjualan bulanan yang telah ada dari beberapa periode yang telah lalu. Atas dasar pola ini, ditentukan berapa besarnya jumlah penjualan per bulan pada periode yang bersangkutan. Semakin jelas anggaran penjualan dalam perusahaan tersebut disajikan, semakin mudah pula manajemen perusahaan yang bersangkutan melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan penjualan perusahaan ini. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang penyusunan anggaran penjualan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.